Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu? Halo teman-teman, apakah Siang, kedengaran? Bu. Oke, siang. Bisa. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Ketika Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir. Grade 12. Jonathan baru mau masuk. Lalu Brian, Anderson, tidak ada ya? Oke, Martin, Hadir. Charlene, Hadir. Joanna, Hadir. Samantha, Hadir. Kezia, Hadir. Luiza. Oke, Anderson belum hadir. Luiza. Bu Anderson izin dia. Kemana Bu ya? Anderson izin, Bu. Boleh tahu? Kayaknya dia sakit. Oh, sakit. Nggak enak badan kayaknya. Tidak enak badan. Oke. Oke, baik. Ian tidak ada ya. Yolanda. Yolanda juga tidak ada. Ian, Yolanda. Semi. Hadir, Bu. Vincent. Hadir. Aiden. Hadir. Vince. Hadir. Serial. Helen. Hadir. Helen juga tidak ada ya. Betty. Hadir. Isha. Hadir. Alan. Hadir. Fiona. Fiona tidak ada juga. Ellen baru hadir. Paul. Hadir. Oke, baik teman-teman. Oke, Anderson sakit. Luiza tidak ada kabar. Bagaimana dengan Ian, Yolanda, dan Fiona, teman-teman? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, baik, Ibu tulis absen. Tumben hari ini. Ibu, kayaknya Ian wifi dia lagi di fix. Ian, ada masalah dengan WiFi. Yolanda bagaimana? Fiona? Tidak ada kabar. Oke, baik teman-teman. Silakan siapa yang belum presentasi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Tidak ada? Halo, teman-teman. Ibu, aku boleh. Boleh sekali. Sebentar ya, teman-teman ya. Maaf.
Ibu buka share screen-nya. Oke, silakan Kezia. Ada suaranya nggak? Ada. Kiyota Hattori, 24 tahun, ditangkap atas serangan penusukan dan pembakaran di kereta Keio Line pada 31 Oktober 2021, atau tepatnya saat perayaan Halloween. Hattori mengatakan bahwa pekerjaan dan hubungan pertamanya tidak berjalan dengan baik. Hattori telah merencanakan serangan itu pada awal Juni, ketika dia berhenti dari pekerjaannya di kota barat daya Fukuoka dan mulai pindah ke timur. Dia tinggal selama beberapa waktu di kota-kota besar, sampai akhirnya mencapai Tokyo sebulan yang lalu. Hattori memilih hari Halloween karena akan ada keramaian di Tokyo. Dia naik kereta api dari Shibuya dan berganti ke Keio Line, kemudian melakukan aksinya. Motifnya tidak segera diketahui, tetapi tersangka mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin membunuh dan mendapatkan hukum mati. Hattori menusuk 17 penumpang, termasuk satu orang korban yang berusia 70 tahun, yang dalam keadaan kritis. Setelah itu, dia menggunakan sebuah cairan dan mengekar gerbong kereta api. Seorang saksi mengatakan bahwa awalnya dia berpikir aksi pelaku adalah bagian dari perayaan Halloween. Namun penumpang lain mulai berlari dan melihat pelaku membawa pisau. Dalam sebuah video menunjukkan Hattori duduk di kereta kosong sambil mengisap rokok dan tampak tenang. Sementara petugas kepolisian berada di sekitar kereta api untuk menangkap pelaku. Insiden penusukan ini adalah serangan kedua yang terjadi di kereta Tokyo dalam 2 bulan terakhir. Pada Agustus tahun ini, seorang pria berusia 36 tahun menikam 10 penumpang di kereta Tokyo. Hattori mengatakan bahwa dia menggunakan kasus penusukan kereta api ini sebagai contoh dan dia juga menginspirasi dari karakter Joker dalam komik Batman. Keren, Kezia. Bagus ya beritanya. Terima kasih, Kezia. Yuk kita berikan applause secara virtual. Oke, sebentar. Tadi Kezia. Siapa lagi kira-kira teman-teman yang bisa? Sebentar. Ellen belum ya? Enggak, Bu. Enggak, bagaimana maksudnya? Ibu, Ya, belum. Yolanda tadi bilang internetnya lagi putus. Oke. Jadi oh, sebentar. Yolanda, oke, ada masalah dengan wifi-nya. Baik. Jadi Ibu tulisnya izin ya. Fiona tidak ada kabar ya sama Luiza ya. Ini Yolanda sudah masuk, Fiona masuk. Oke, terima kasih. Oke, tinggal Ian yang masih wifi bermasalah dengan Luiza ya. Oke, siapa lagi kira-kira teman-teman? Karena tinggal berapa orang lagi yang belum ambil nilai. Martin, Ian, Yolanda, Aiden, Ellen, Fiona, Paul. Paul mau? Silakan Paul. Oke, thank you Paul. Oke, Paul, belum mulai? Apakah ada masalah dengan jaringanmu, Nak? Kok salah pencet, Ibu? Tidak ada suaranya, Nak. Ada videonya, tapi tidak ada suaranya. Kamu share sound, lalu share video juga, Nak, ya. Coba di close dulu, lalu kamu share sound juga ya. Karena ini hanya lihat beritanya, tapi tidak kelihatan ininya.
Berita yang ingin saya perkenalkan hari ini adalah tentang serangan jalanan. Seorang mahasiswa laki-laki berusia 18 tahun bermahasiswa di kota Taichung mengadang 4 teman segala sehingga balik ke rumah pada pagi hari dengan tujuan, dan ketika dia berpindah jalur di Taiwan Avenue, dia segera tidak sengaja bertabrakan dengan mobil Maserati yang terkenal dan segera. Betul dia ditabrak oleh Zhang Junlin, Chen Jinghao, dan Li Weiling. Di mobil lain orange itu terguling sampai koma dengan perdarahan hingga parno. Saat ini, ketiga gangster tersebut telah dikirim ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penyidikan berdasarkan surat tuntutan korban pembunuhan. Oke, bagus sekali. Ya. Saya Oh, Martin, silakan Martin. tunggu ya. Iya. Taito Sota Fuji menggalakkan Masayuki Toyoshima di stasiun Kekita dari pertempuran ketujuh dari pertempuran Yuo, yang merupakan batas tertinggi di dunia shogi, dan memimpin dalam mencapai 4 mahkota termuda dalam sejarah. Stasiun Kekita dari pertandingan ke-7 pertandingan Yuo yang telah diadakan di kota Iwaki, prefektur Fukushima, sejak tanggal 30 bulan lalu. Situasinya terus seimbang, tetapi Triple Taito Fuji menekan sisi Toyoshima Ryo sambil menstabilkan dirinya sendiri.
Oke, baik. Tadi temanya tentang apa, Martin? Tentang potato food. Mm-mm. Ini di Jepang ya? Beritanya di Jepang Ya, bukan? ya, di Jepang. Oh, ini belum selesai ya? Yuk silakan lanjutin lagi. Kok tiba-tiba terputus? Apa Ibu Rika yang salah ini? Ya. Ya, silakan. Fuji yang memiliki satu kemenakan lagi sampai dua kemenakan kita dia menang, dia meraih 4 mahkota bersama dengan 3 gelarnya dan mencatatkan rekor termuda 22 tahun dan 7 bulan dari Yoshiharu Habu. Stasiun keempat akan diletakkan di kota Ubi, prefektur Yamaguchi pada tanggal 12 dan 13 bulan ini. Ya, sudah. Oke, terima kasih ya. Seperti ini ya teman-teman ya, bagus ya. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, tapi Ibu hargai karena dia sudah mau memberikan yang terbaik. Terima kasih Martin. Mungkin ada lagi teman-teman? Ayo, tidak ada? Fiona? Ian? Ian tidak ada masalah. Yolanda mungkin? Oke. Ellen tidak bisa? Oke. Aiden? Yuk, Aiden. Bagaimana, Aiden? Tadi saya coba main videonya nggak bisa. Nggak bisa kebuka. Oke. Saya nanti. Oke, baik. Teman-teman, karena lagi kita itu dulu ya sebentar ya. Siapa ini ya? Nanti saya kirim ke GC saja, Bu. Jadi tidak bisa dipresentasikan ya, Ellen ya. Baik teman-teman, untuk menghormati tapi belum kita Ibu mute dulu ya, nanti baru Ibu lanjutkan lagi ya. Silakan buka bukunya, penilaian ulangan harian. Ya, kan isi nanti akan kita bahas bersama-sama. Halaman 62. Ya, nanti kita akan bahas dan Ibu akan panggil satu persatu untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, halaman 62 bagian A ya. Sampai dengan halaman 66 bagian A dulu 1 sampai 20. Silakan kalian kerjakan dulu ya sambil Ibu tunggu kita menunggu selesainya suara azan ya untuk menghormatinya. Silakan kerjakan nomor 1 sampai 20. Ibu beri waktu 5 menit. 5 menit dari sekarang. Silakan dimulai.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah selesai? Belum. Oke, sebentar lagi ya, Ibu kasih waktu. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Oke, ya baik teman-teman, ya kita lihat nomor 1, Ibu bagi tugas saja ya. Nomor 1 Ibu minta Vincent, halaman 62 ya. Lalu nomor 2 Charlene, nomor 3 Brian, nomor 4 Jonathan, nomor 5 Winston, nomor 6 Aiden, nomor 7 Ibu minta bantuan Samantha. Nomor 8, Ibu minta bantuan Brian. 9, Kezia. 10, Semi. Silakan, nomor 1, langsung baca soalnya. Soalnya saja. Ibu, saya jadi nomor berapa ya, Bu? Jonathan ya? Enggak, Brian. Tadi Brian. kayaknya Ibu panggil saya 2 kali deh. Masa sih? Coba Ibu ulangin lagi ya. Nomor 1 kan Vincent, nomor 2 lalu Brian ya? 2 Brian, lalu nomor 3 Winston, nomor 4 Charlene. Bu, Ya. itu Winston punya internet atau Zoom rusak gitu, nggak bisa masuk ke Zoom gitu. Oh, Winston tidak ada ya? Bu, aku nomor 2 kan. Oh gitu ya. Coba. Yang tadi kalian ingat gimana? Nomor 1 kan Winston, 2 Charlene, terus nomor 3-nya Winston Saya, Bu. tidak bisa ya. Ya, terus nomor 4 ada yang ingat? Oke, nomor 4 Cheryl ya. Halo Cheryl, ada? Iya, Bu. Nomor 5 Samantha ya. 6 Kezia. Ibu perbarui aja. 7 Semi. 8 Aiden. Lalu 9 Joanna ya. Brian tadi nomor berapa Brian? 10 ya Brian ya? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Yuk silakan. Nomor 1 kira-kira apa jawabannya? Baca soalnya dulu. Nomor 1, isu aktual dalam teks editorial tersebut adalah siklon tropis Seroja mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di NTT dan NTB. Isu aktual ya dalam teks editorial itu. Yang di sini adalah tentang fenomena ya. Fenomena alam yang terjadi di NTT. Jadi jawabannya adalah? Saya jawabannya karena kayaknya cuma yang isu yang beneran terjadi. Kayak iya. ABCD semuanya kayak
dugaan gitu. Betul. Karena yang nomor C-nya aja ini udah ketahuan ya, seperti siklon tropis Roja dapat dicegah oleh manusia. Segala sesuatu yang apa ya, kalau misalnya cuaca yang ekstrim ini nih kan adalah dari Tuhan ya. Jadi tidak bisa diusahakan oleh manusia, tapi untuk diminimalisir mungkin bisa, tapi untuk dicegah bisa, tapi biasanya lebih cepat alam ya daripada kita yang ininya ya, tapi semua itu tergantung dari Tuhan. Oke, silakan. Nomor 2, Charlene. Pendapat yang sesuai dengan teks editorial tersebut adalah pendapat ya. Pendapat itu kan berat. Atau D. Atau D. Mempublikasikan ramalan cuaca terkait. Kira-kira teman-teman apa ada ide? Pendapat loh, ya, pendapat. C bukannya, Bu? Ya, seharusnya sudah dapat dihindari. Pendapat ya. Jadi C, bukannya D. D ini kan baru menjelaskan ya, mempublikasikan. Lalu yang E itu kan memberitakan bahwa ada terjadi korban di situ ya. Sebentar, aduh kok Ibu hilang ini. Oke, jadi jawabannya itu adalah C, pendapat. Lanjut silakan, selanjutnya nomor 3, Bray. Saran dalam teks editorial tersebut terdapat pada kalimat B. Saatnya masyarakat lebih menghargai ramalan cuaca yang telah diumumkan oleh BMKG dan berpedoman padanya. Saran. Saatnya, iya betul, saatnya ya. Jadi saatnya masyarakat lebih menghargai ramalan cuaca yang diumumkan oleh BMKG dan pedoman. Ternyata kan memang merasa nggak masalah lah, orang udah tidak ada semua aman-aman saja. Kan biasanya seperti itu ya. Padahal kalau kita mendengarkan itu pasti mengikuti apa yang ini pasti hasilnya dapat lebih baik lagi ya, karena kita sudah tahu bahkan meminimalisir korban ya. Oke, silakan teman-teman lanjut nomor 4. Konjungsi kausal dalam teks editorial tersebut terdapat pada kalimat, menurut aku ke-1 paragraf kedua dan ke-4 paragraf ketiga. Ke-1 paragraf kedua. Oke, paragraf kedua sudah diantisipasi. Lalu paragraf keempat, paragraf ketiga di kalimat keempat. Oleh karena itu, konjungsi ya, konjungsi. Kalau yang kedua ini, sebentar, tadi kamu jawabannya ya? Iya. Paragraf tapi nggak pasti juga, Bu. Ya, paragraf kedua di kalimat pertama. Berarti di kata konjungsinya mestinya, lalu yang ini adalah oleh karena itu ya. 1, 2, 3. Kalau masih ingat nggak sih konjungsi kausal itu apa saja? Ada yang masih ingat? Jadi kalau menggunakan kausalitas itu dia menggunakan seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, itu oleh karena itu betul. Lalu yang kedua itu di sini
mestinya. Apakah mestinya juga termasuk? Tidak, berarti salah ya, Seril. Silakan cari yang mana yang tepat. Yang ada sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Kalau yang keempat, paragraf ketiga itu betul. Ya. Berarti jawabannya coba lihat A. Kedua paragraf kedua. Lihat, kedua paragraf kedua. Karena. Oke, betul. Jawabannya adalah A, bukannya E. Keempat, paragraf ketiga itu betul. Lalu paragraf kedua paragraf, maksudnya gini, kalimat kedua, paragraf kedua, yaitu di sini ada kata karena di kalimat kedua ini. Ya, hati-hati ya nak ya. Oke, lanjut. Silakan nomor 5. Kata ganti penunjuk yang terdapat pada kalimat ketika paragraf ketiga teks editorial merujuk pada samaran causai BMKG. Oke. Sebentar. Ramalan cuaca BMKG, kata ganti petunjuk. Kalimat ketiga, paragraf ketiga. 1, 2, 3. Ya, betul. Ramalan cuaca BMKG. Silakan lanjut nomor 6. Masalah dalam teks editorial tersebut adalah D. Pola mengajar sekolah online yang lebih menjemukan. Jadi apa jawabannya tadi? Masalah dalam itu D. adalah bebek ya? D ya, dadu ya. Pola mengajar kelas online lebih menjemukan. Aduh, benarkah itu? Nah, coba di sini banyak persoalan menjemukan. Iya, betul. Ini persoalan ya, persoalan masalah ya. Yang betul yang D atau yang B menurut kalian teman-teman? Yang B atau yang D ini? Ayo, kira-kira yang B atau yang D? Ayo. Ya, teman-teman. Oke, yang betul adalah yang B ya, teman-teman. Karena ada pembukaan kelas tatap muka terdekat. Memang pencetusnya itu adalah pola mengajar sekolah online lebih menjemukan. Jadi membuat akhirnya sekolah akan dibuka. Ya. Oke, lalu nomor 7. Silakan. Siapa yang lebih nomor 7? Ayo, nomor 7 siapa? Oke, yuk nomor 7. Silakan Ibu minta bantuan Jonathan. Baca Jonathan.